Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian semua di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan menerangkan bab yang kedua, yaitu menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, sebelum dimulai, mari kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti yang Bapak sampaikan barusan, bahwa Bapak akan menerangkan kepada kalian tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, mari kita lihat slide berikut. Ya, di sini ada gambar yang berjudul larangan pergaulan bebas dan perzinaan. Ya, di sini kan ada pesta, yaitu para perempuan dengan minum minuman alkohol, yang di situ menggambarkan tentang pergaulan bebas. Ya, sekarang akan Bapak lanjutkan. Ya, zina. Nah, dalam bahasa Arab adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Ya. Jadi kalau Bapak jelaskan, zina ini dari bahasa Arab artinya yaitu berhubungan badan, bersetubuh seperti suami istri, tetapi belum diikat dengan pernikahan yang sah. Itulah makna yang hakiki dari zina. Tetapi makna lain dari zina, ada zina itu adalah bisa zina tangan, zina mata, zina hati, zina mulut. Nah, untuk zina-zina yang bukan makna yang sesungguhnya nanti akan Bapak terangkan di slide berikutnya. Sekarang Bapak lanjutkan ya. Nah, pelaku zina dibagi menjadi dua. Pertama, zina muhson, yaitu berzina yang sudah memiliki pasangan sah atau menikah. Nah, jadi zina muhson itu mereka yang melakukan perbuatan zina itu sudah menikah, itu zina muhson. Nah, kemudian yang kedua adalah pezina ghairu muhson, adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Nah, jadi perbedaannya sangat mudah ya. Kalau pezina muhson itu sudah menikah, maka pezina ghairu muhson belum menikah, yang masih berjaka atau masih gadis, gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas seksual oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya termasuk perzinaan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina merupakan dosa yang sangat besar dan sangat dilarang oleh Allah. Nah, kemudian kalau kita artikan seks bebas, jadi judulnya kan menghindari pergaulan bebas dan zina. Seks bebas, ini istilah ini muncul tahun 90-an yang kita sebut dalam istilahnya, istilah bahasa Inggrisnya yaitu free sex, seks bebas. Artinya adalah hubungan seksual yang dilakukan pranikah, tanpa menikah, atau sebuah hubungan pergaulan yang sering berganti pasangan. Ya. Free sex tidak hanya dilakukan oleh sepasang kekasih yang saling jatuh cinta, lalu tidak dapat menahan emosi dan nafsu, dan akhirnya mereka melakukan hubungan intim
Nah, Trisek juga berbicara masalah hubungan-hubungan lain yang dilarang. Contoh hubungan lain, Trisek ini bisa pesta narkoba, kemudian akhirnya ketika mabuk dia melakukan pesta seks, gitu ya. Kemudian bisa juga mereka yang suka dugem, mereka yang suka party, ya ini merupakan sebagian dari perbuatan yang mendekati ke arah zina. Nah, dapat lanjutkan untuk hukuman. Ya, ini tegas ya. Untuk hukuman berarti kita pakai dalil Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ya. Di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berzina mendapat dua hukuman. Pertama, rajam adalah hukuman yang dikenakan pada pelaku zina laki-laki maupun perempuan yang telah menikah, yang dilakukan dengan cara melempari pelaku dengan batu kecil hingga mati. Nah, berarti rajam ini diberikan kepada pezina muhson karena telah disebutkan yaitu mereka yang sudah menikah pelakunya, ya. Kemudian yang kedua hukumannya yaitu didera atau dijalat. Nah, dijalat bahasa Arabnya jalat ya, bisa juga dijilid ya. Untuk dera hukuman ini berdasarkan hadis Muslim ya, Imam Muslim, pelaku zina yang mendapatkan hukuman ini adalah yang belum menikah. Hukumannya yaitu didera atau dicambuk 100 kali serta diasingkan selama setahun. Pelaksanaan hukuman zina ini dilakukan di depan umum agar pelaku jera dan masyarakat yang melihatnya itu tidak berani untuk melakukan perbuatan zina. Itu ya. Jadi hukuman para bezina ini bukan ditempatkan pada tempat yang tersembunyi, tetapi di tempat umum, bisa lapangan, bisa halaman yang di situ bisa mengundang orang. Ya. Tujuannya adalah diketahui oleh umum ini supaya mereka melihat, masyarakat atau orang-orang yang ada di tempat itu. Manfaatnya ya kalau zina itu sangat berat hukumannya supaya tidak berani melakukan perbuatan zina. Jadi efek jera itu ya. Selanjutnya dampak ya dampak apa yang diakibatkan dari zina. Ini di sini ada 10. Bapak baca semua supaya kalian tahu dan kalian bisa berpikir 1000-an kali untuk berbuat zina. Pertama, dampaknya yaitu berkurangnya iman si pezina. Ya. Orang kalau sudah berzina, pada waktu berzina, maka imannya sudah hilang saat itu juga. Ya, nanti ada hadis yang menerangkan itu, Bapak baca belakang. Yang kedua, menghilangkan rasa malu. Padahal rasa malu merupakan suatu hal yang amat ditekankan khususnya bagi wanita. Jadi orang kalau sudah berbuat zina itu rasa malu dan kemaluannya hilang gitu. Jadi Bapak mungkin menyebut dua-duanya karena malu itu dalam hadis Nabi disebut apa? Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Ya, jadi kalau orang sudah tidak punya malu, ya hilangnya imannya sudah hilang gitu. Yang ketiga, menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap. Ya, jadi orang yang berbuat zina itu wajahnya sangat gelap, tidak muncul auranya gitu ya. Wajah yang penuh dengan dosa. Yang keempat, membuat hati gelap dan mematikan sinarnya. Ya, seperti perbuatan dosa-dosa yang lain, bahwa dosa itu akan mematikan hati atau disebut qalbul qasi, hati yang sudah membeku. Ya, pastinya orang kalau sudah hatinya mati atau membeku, dia tidak mau menerima kebenaran. Gitu ya. Yang kelima, tidak pernah merasa cukup dalam segala hal. Ya, karena nafsunya
yang begitu membara, berbuat dosa terus-menerus, maka nafsu itu akan selalu menggerogoti keinginan-keinginan yang lain untuk berbuat kesenangan di dunia, berbuat hura-hura di dunia. Nah, itu ya. Yang keenam, menghilangkan kehormatan pelakunya dan jatuh martabatnya baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Orang berbuat zina, dia tidak punya kehormatan, tidak punya wibawa, ya itu sudah Allah berikan keburukan itu pada pezina. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dicium oleh orang yang punya kolbun salim. Ini di sini bau busuk ini bisa dari badannya walaupun dia hidup, tapi bisa jadi yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Ya, ini yang bisa mencium adalah hati orang yang soleh, hati orang yang bersih. Itu sudah tanda-tanda azab yang Allah berikan pada pezina. Belum azab akhirat ya, ini azab di dunia. Ya, berikutnya yang 8, terputusnya hubungan silaturahim. Kita tahu kadang pezina itu yang sudah menikah itu kan disebabkan oleh hubungan yang dekat, mungkin teman kerja, kemudian dia itu tiba-tiba berbuat zina yaitu atau selingkuh, maka persahabatan di situ, pertemanan di situ gara-gara perbuatan zina ini akan menjadi hancur. Nah, karena di situ sudah ada pengkhianatan, di situ sudah ada saling menyakiti. Nah, jadi akan timbul silaturahmi yang rusak. Ya, yang ke-9, menghilangkan harga diri pelakunya. Jadi orang sudah berzina itu dia tidak punya harga diri karena selalu menuruti hawa nafsu, orang lain tidak akan menghormati dan orang lain akan menganggap dia itu adalah masuk sampah masyarakat ya. Apalagi kalau yang berzina ini kena penyakit AIDS, dia pasti akan diasingkan, dikucilkan, tidak ada yang mau berteman dengan para pezina. Yang terakhir dampaknya yaitu aib yang dicorengkan kepada pelaku membekas dan mendalam di dalam hati. Nah, aibnya, malunya itu tidak akan cepat hilang sebelum dia betul-betul bertaubatan nasuha. Itu ya, dampak zina sangat mengerikan. Jadi kalian harus pahami dampak-dampak ini supaya kalian tidak melakukan perzinaan. Berikutnya, ini cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi kalau tadi itu dampaknya, kemudian kalian supaya tidak terjatuh kepada zina, apa yang harus kalian lakukan? 1. Jaga pandangan mata dari perkara yang diharamkan Allah. Mata bisa berzina, hati bisa berzina. Zinanya mata apa? Memandang perkara yang haram. Bapak sebutkan untuk zina mata ini sangat banyak contohnya. Kalau kalian Bapak, sekarang film-film dewasa itu bersebaran di internet. Kalau kamu menonton, ya masuk zina mata. Kalau kamu melihat aurat perempuan dimanapun ya, bisa di internet atau di tempat umum, ya kalian sengaja, itu termasuk zina mata. Hanya mata itu adalah memandang aurat lawan jenis yang itu belum halal buat kalian. Itu kalau kalian sengaja memandangnya, maka itu termasuk zina mata. Untuk yang kedua, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini pasti ya, karena barang siapa yang dekat dengan Allah, maka dia tidak akan bermaksiat juga kepada Allah. Yang ketiga, yaitu menyalurkan minat dan bakat positif. Jadi kalian harus menyibukkan diri pada perbuatan-perbuatan yang positif seperti belajar, kemudian olahraga. Nah, ini akan menghilangkan dari pikiran kalian pikiran-pikiran yang kotor ya. Selanjutnya yang keempat, memilih teman bergaul yang soleh dan solihah. Nah, jadi bergaulah dengan teman-teman yang baik, yang selalu rajin membaca Quran, yang rajin ibadah, karena dia pasti akan mengajak kepada kalian
perbuatannya itu yaitu perbuatan baik. Berikutnya yang kelima, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Jadi dengan menambah ilmu maka keimanan kalian akan semakin kuat. Ya. Dan yang terakhir yang keenam, yaitu jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Untuk yang keenam ini Bapak akan sedikit menjelaskan. Nah, jadi zina itu adalah perbuatan bersenggama atau bersetubuh yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Itu makna hakiki zina. Tetapi sebelum kalian berbuat zina yang sesungguhnya, kalian pasti ada perbuatan yang mendekatkan gitu ya. Ada perbuatan-perbuatan yang kalian itu menjebak untuk berbuat zina. Nah, ini yang makanya Al-Quran itu ayatnya itu kalian tidak ujuk-ujuk dilarang janganlah kamu berzina, tapi janganlah kalian mendekati zina. Bapak jelaskan lebih detail ya, biar kalian tahu mendekati hal-hal yang menjurus kepada zina, yaitu berpacaran, ya, berduaan laki-laki perempuan yang tidak halal. Nah, ini bisa menjurus kepada perbuatan zina. Ada juga yang kalian awalnya ini hobinya suka menonton film porno, nah ini juga bisa mendekati perbuatan zina. Ya, nanti akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Nah, berikutnya nih dalilnya ya. Dalil ini sangat keras dan sangat dilarang oleh Allah, supaya kalian tahu bahwa zina itu merupakan perbuatan dosa yang besar, yaitu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Nah, Bapak baca, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sudah jelas Allah menyebutkan bahwa zina itu kita dilarang mendekati. Ya, tetapi kalian masih melakukan, kalau kalian, Pak, saya nggak berzina, Pak, tapi saya mendekati, ya ini sudah dilarang oleh Allah. Ya, dalam kandungan ayat ini artinya kita mendekati saja sudah dilarang, itu ya, apalagi berzina gitu. Karena Allah sudah tahu bahwa orang yang mendekati zina ini pasti ujung-ujungnya dia akan masuk ke perangkap zina, makanya dilarang. Ya tadi Bapak sebutkan kan, apa Pak yang mendekati itu Pak? Berpacaran, berduaan laki-laki perempuan yang bukan muhrim di tempat sepi, suka nonton film porno, kemudian kalian apa lagi ya, ada lagi contoh-contoh yang lain, nanti akan Bapak sebutkan ya. Perempuan yang suka membuka aurat, mengumbar aurat, ini memancing untuk laki-laki tergoda dan akhirnya terjadi perbuatan zina. Ya, kemudian dampaknya itu sudah disebutkan juga oleh Allah di dalam surat ini, bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, ini kan hubungannya dengan dampak yang Bapak sebutkan 10 tadi. Zina itu sangat besar dan luar biasa dampaknya. Ya, berikutnya ya, ini dalil yang kedua, yaitu Quran surat An-Nur ayat 2. Ini surat ini juga sangat keras untuk pelaku berzina. Apa hukumannya? Ya, Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun min dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, sudah jelas ya bagaimana hukuman berzina. Kalau kita baca artinya ini berarti hukuman ini adalah bagi pezina ghairu muhsan. Ya. Selanjutnya, nah ini dalil yang ketiga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada suatu cerita atau kisah bagaimana orang yang berzina itu mengakui dirinya berzina. Ini Bapak baca langsung ke artinya. Ada seorang lelaki yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi SAW mengakui dirinya berbuat zina. Nabi berpaling darinya hingga lelaki tersebut mengaku sampai 4 kali. Ya, sampai 4 kali. Ia menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, apakah engkau gila? Laki-laki itu menjawab tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu pernah menikah? Dijawab oleh laki-laki itu, iya. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilemparkan kepadanya, ia berlari. Kemudian dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang baik tentangnya, kemudian mensolatinya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hukuman untuk pezina muhsan. Jadi pezina muhsan dari hadis Nabi dalilnya bahwa ada orang mengaku berzina, Nabi tidak langsung percaya. Ya, ada pertanyaan dari Nabi, apakah kau gila? Tidak. Ya, jadi dia orang waras. Ditanya lagi oleh Nabi, apakah engkau sudah menikah? Iya. Maka Nabi sudah menghukum. Maksudnya Nabi sudah menentukan hukuman buat laki-laki pezina tadi. Apa hukumannya? Dirajam, gitu ya. Tapi di hadis ini kan lari, dikejar oleh sahabat yang disuruh oleh Nabi dan ditangkap, akhirnya dilempari batu sampai mati. Setelah laki-laki pezina itu dihukum dengan hukuman seperti ini, rajam, Nabi mengatakan bahwa laki-laki ini sudah habis dosanya di dunia, gitu ya. Jadi ini kan di sini di arti yang terakhir bahwa mengatakan hal yang baik tentangnya. Jadi orang kalau sudah dihukum di dunia, maka hukuman di akhiratnya sudah tidak dilaksanakan, gitu ya. Dan ini Nabi mensolati orang itu. Jadi kalian harus paham ya, artinya dalil-dalil tadi bagaimana begitu kerasnya hukuman buat pezina. Bapak lanjutkan renungan ya. Ini Bapak sudah mau penutupan. Ya, renungan ini adalah macam-macam zina selain zina yang hakiki. Ya, yaitu ada zina mata, terjadi dengan melihat aurat atau pandangan yang terlarang, gitu ya. Kedua, zina telinga, terjadi dengan mendengar cerita-cerita jorok, ya. Ketiga, zina lidah atau mulut, terjadi bicara kotor atau jorok. Menggibah itu juga bisa termasuk zina mulut. Ya, yang keempat, zina tangan, terjadi memegang benda-benda yang terlarang. Ya, yang kelima, zina kaki, berjalan menuju tempat maksiat. Yang terakhir, zina hati, terjadi dengan berhasrat bahwa ada keinginan hati, ada hasrat hati yang di situ terlarang. Itu ya, itu macam-macam zina yang kalau Bapak katakan bukan yang hakiki atau non hakiki. Apakah zina-zina ini diberlakukan hukuman seperti zina muhsan atau zina ghairu muhsan? Tidak. Ya, jadi zina yang
seperti ini, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, hati, hanya dengan bertobat. Jadi kalian kalau melakukan zina-zina ini ya bertobat gitu ya. Kalau nanti tobat ya kalian akan diampuni oleh Allah. Ya, berikutnya ini yang terakhir. Jadi ini terakhir, kita renungkan lagi, Bapak baca supaya kalian lebih tahu arti dan dampak dari suatu zina itu kayak apa gitu. Perhatikan janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Makhluk Allah yang tidak berdosa harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ibunya hamil di luar nikah. Bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya. Makhluk mungil itu yang menjadi korban, ia diaborsi atau digugurkan, kemudian dikuburkan. Bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah dengan dibungkus plastik. Tidakkah manusia berpikir akan dosa yang dilakukannya? Zina dan membunuh termasuk perbuatan dosa yang besar. Adakah penyesalan dalam diri manusia tersebut setelah melakukan dosa itu? Jika tidak, berarti hatinya telah mati. Tidak ada lagi rasa takut, empati, dan malu. Sedangkan semua itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, itu yang kamu renungkan, Bapak juga merenungkan. Ya, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, itu merupakan penciptaan yang suci. Kita dilahirkan dari orang tua kita, bapak ibu kita, yang itu sperma itu adalah termasuk air yang suci. Maka kesucian itu jangan kalian kotori dengan perbuatan zina. Ya, yang Bapak sampaikan untuk tugasnya. Ya, di sini kalian Bapak suruh untuk membuat collage, jadi foto seperti yang gambar ini ya, yang Bapak tanyakan di video. Kamu membuat contoh perbuatan menghindari zina dan contoh perbuatan mendekati zina. Kamu ambil di internet contoh-contoh itu, tapi tidak boleh sama dengan punyanya Bapak. Setelah ada foto 3 perbuatan menghindari zina dan 3 perbuatan mendekati zina, kamu collage ya, jadi kamu gabung. Setelah itu kirim di Classroom dengan cara mengunggah atau mengupload. Itu tugasnya ya. Itu aja yang Bapak sampaikan, karena Bapak sudah panjang sekali yang menjelaskan zina. Tujuan Bapak kenapa waktunya panjang, supaya kalian semuanya tidak sampai terjatuh kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena sangat besar sekali dosanya, dan pasti orang yang berbuat zina akan masuk neraka dan azab Allah sangatlah pedih. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.